Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Banyak dari kalian mungkin bingung mengenai timeline dari Kumo desu ga nani ka alias Kumoko di animenya, sehingga banyak dari kalian yang meminta kepada Wong Anime untuk membahas mengenai anime yang satu ini. Kalian sebenarnya beruntung karena di episode terbaru alias episode 16, penjelasan mengenai timeline ini telah dilakukan oleh admin D. Gimana kalian mau mendengarkan mengenai penjelasan timeline Kumoko ini? Silahkan tonton videonya. Pada episode terbaru dari anime Kumoko alias episode 16, Kumoko berhasil mendapatkan dua event penting yang pada dasarnya akan menjadi basis dari anime ini untuk kedepannya. Event pertama, Kumoko berhasil mendapatkan skill immortality alias keabadian dengan evolusi dirinya menjadi ras Zanahoroa. Dengan kata lain, dia mendapatkan keabadian. Dan event kedua adalah dia berhasil dihubungi oleh admin D yang merupakan administrator dari dunia yang saat ini Kumoko tempati. Dari interaksi antara Kumoko dengan admin D, kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Kumoko dan seluruh anggota kelas yang ikut terbunuh akibat bencana yang terjadi. Pertama, menurut admin D, Kumoko adalah reinkarnator pertama. Berbeda dengan para reinkarnator lainnya yang saat admin D menghubungi Kumoko masih bayi, Kumoko sudah mampu berkeliaran kemana-mana. Kita tahu kalau Faye ternyata masih menjadi telur ketika Kumoko telah lahir seperti yang terlihat di awal-awal episode. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan kalau cerita antara petualangan Kumoko di gua dengan cerita petualangan Shun yang saat ini menjadi buronan dan korban kudeta berbeda sekitar 15 tahun. Karenanya ketika menonton anime ini kita mesti sadar timeline yang berbeda ini. Sebenarnya timelinenya sendiri tidak terlalu ribet, hanya saja kebanyakan dari kalian mungkin akan mulai kebingungan jika salah satu dari timeline tersebut mulai melakukan flashback yang membuat timeline antara Shun dan Kumoko saling terkait atau bersilangan. Sebagai contoh, ketika Ronan Orozoi yang disebut sebagai penyihir terkuat di dunia melakukan flashback mengenai peristiwa di mana dia menyebutkan makhluk berwujud laba-laba yang ternyata Kumoko, ternyata peristiwa tersebut terjadi 15 tahun yang lalu di timeline Kumoko. Jadi ya sebenarnya tidak terlalu rumit juga kalau kita mau memikirkannya baik-baik. Flashback yang dilakukan oleh seseorang di era Shun umumnya selalu berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap Kumoko di timelinenya sendiri. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Kumoko di timelinenya seperti misalnya persilangannya dengan sekelompok vampire yang diserang oleh para elf dan telur yang dia jaga di awal-awal episode pada akhirnya berhubungan dengan Shun walaupun timelinenya berbeda 15 tahun. Selain itu, informasi menarik lain yang diungkapkan oleh admin D adalah mengenai reinkarnasi dan identitas dirinya. Menurut admin D, terbunuhnya para anggota kelas dari Kumoko yang saat ini bereinkarnasi menjadi berbagai macam ras terjadi dikarenakan clash antara hero alias Yusa dengan Raja Iblis sebelumnya yang menurut admin D merupakan skema dari orang-orang yang ingin membunuh admin D. Admin D yang merasa bersalah karena pada dasarnya dialah target yang seharusnya dibunuh oleh penyerangan tersebut, akhirnya kemudian mereinkarnasikan 26 dari 27 orang yang berada di kelas ke dunia lain. Menurut admin D, jenis ras yang direinkarnasikan oleh masing-masing siswa adalah tergantung dari wavelength alias panjang gelombang dari masing-masing siswa. Karenanya sebagian besar dari mereka bereinkarnasi menjadi manusia. Namun ada juga yang bereinkarnasi menjadi ras lain, seperti misalnya Okazaki Kanami, wali kelas mereka yang bereinkarnasi menjadi elf, dan Shinohara Mirei yang bereinkarnasi menjadi seorang naga bumi bernama Faye. Dan tentu juga pemeran utama dari anime ini yaitu Kumoko yang bereinkarnasi menjadi monster laba-laba. Setelah mendengar fakta-fakta tersebut dari admin D, tentunya ada beberapa hal mengenai informasi yang admin diberikan yang mesti dipertanyakan. Pertama, jumlah murid dan wali kelas yang terbunuh di kelas adalah 27 orang. Namun kenapa hanya 26 orang yang berhasil direinkarnasikan? Kedua, jika memang clash antara pahlawan alias Yusa tersebut dengan Raja Iblis dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menargetkan admin D, kenapa justru serangan sihir tersebut malah mengenai mereka? Melalui keanehan yang dipertanyakan secara langsung oleh Kumoko ini, kita bisa melihat kalau ternyata admin D ini adalah salah satu dari anggota kelas Kumoko.
Satu dari 27 orang yang tidak direinkarnasikan. Kita tidak tahu apakah dia ikut terbunuh atau tidak. Namun yang jelas dia mampu menghubungi Kumoko melalui smartphone dan berkomunikasi dengannya. Sebelumnya kita juga pernah melihat mengenai penampakan smartphone ini di dunia ini ketika Goldie Studies alias Black memakainya untuk menghubungi seseorang. Setelah pertemuan antara Kumoko dengan admin D tersebut, ada dua peristiwa penting lainnya yang tentunya menjadi highlight dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di episode ini. Yaitu pertama, di timeline-nya Sun yang sekarang yaitu 15 tahun setelah timeline Kumoko, terjadi kudeta yang menyebabkan pada akhirnya Sun dan partinya melarikan diri. Dan di episode sebelumnya kita bisa melihat kalau Raja Iblis lah yang mendalangi semua peristiwa ini terjadi. Dalam pandangan wong anime, Raja Iblis memaksa Shun dan partinya ini untuk memasuki labirin besar Elro alias Great Labyrinth Elro dengan tujuan tertentu. Nah, pada episode ini, Faye Naga Tanah yang sering menemani Shun berhasil memperoleh wujud humanoidnya yang tentunya hampir mirip dengan wujud aslinya ketika masih sekolah. Namun yang paling mengejutkan di antara semua itu adalah tentu saja pertemuan Kumoko dengan Raja Iblis yang entah kenapa saat datang tiba-tiba langsung membuat tubuh laba-laba Kumoko tercerai-berai. Tapi ya untung Kumoko udah punya immortality, jadinya dia masih hidup walaupun badannya udah patah-patah kayak gitu. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime atas episode terbaru dari Kumoko alias episode 16 dari Kumo Desu ga Nanika, atau kalau diterjemahkan menjadi emang gue laba-laba terus kenapa? Maksud Wong Anime, I'm Spider, so what? Nantikan video-video terbaru Wong Anime mengenai Tensura dan anime-anime lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi supaya kalian update video-video terbaru dari Wong Anime. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.